Baik, nota pembelaan pledoi nomor perkara 33 B Stephen Tugilato. Majelis Hakim yang mulia, para jasa mati dan pengunjung sidang sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat kaliannya kepada kita semua sehingga persidangan hari ini mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ahmad Yani yang telah meriksa mengadili perkara terdakwa dengan penuh kesabaran, keturunan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan rintangan dapat diselesaikan dengan arif dan bijaksana. Pilar-pilar bahwa lepas dari adanya perbedaan posisi dan pandangan antara jasa penuntut umum, selalu bersama-sama mencari dan berusaha tentang dakwaan dan tuntutan hukum yang muat dalam pledoi kami lanjutkan penuntut umum yang kami hormati bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti lainnya yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan bukti-bukti yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa, maka kami dari tim penasihat hukum terdakwa akan menganalisa lagi rumusan dakwaan ke-1, yaitu terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam pasal 378 ayat pasal 378 KUHP, karena menurut kami tim kuasa hukum terdakwa ada kekeliruan dari kesalahan dalam penerapan dakwaan pada terdakwa sehingga memberikan pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa sebagaimana dalam tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum adalah tidak tepat dan adil. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, bahwa dakwaan ke-1 yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana pasal 378 yang unsur-unsurnya yaitu 1. Adanya tindakan seorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu atau keadaan palsu. 2. Adanya maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. 3. Adanya perbuatan seorang yang digerakkan untuk menyerahkan suatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang. 4. Adanya hubungan kausalitas antara tipu muslihat dengan perbuatan menyerahkan barang, membuat hutang atau menghapus hutang. Majelis Hakim yang mulia, jasa penuntut umum yang kami hormati, bahwa dengan korban sudah mengenal satu sama lain sudah lebih 5 tahun lamanya. 2. Bahwa terdakwa memiliki hubungan kemitraan dengan korban untuk membantu korban bisa membeli lahan-lahan atau tanah-tanah kebun di Sulawesi Utara. 3. Bahwa korban dalam kegiatannya membeli suatu lahan di wilayah Sulawesi Utara selalu meminta bantuan kepada terdakwa, baik memeriksa berkas maupun keabsahan kepemilikan tanah yang akan dijual, bahkan sampai dengan memakai nama terdakwa untuk melakukan pembayaran. 4. Bahwa lahan yang sudah berhasil dibeli korban dengan bantuan terdakwa dan saat ini sudah dinikmati oleh korban sebagai miliknya adalah sejumlah 12 lahan yang terdapat di wilayah Sulawesi Utara. 5. Bahwa setiap pembelian lahan yang melalui terdakwa, korban selalu meminta terdakwa untuk mencari keuntungan dari hasil transaksi jual beli tersebut. 6. Bahwa setiap harga penjualan atas lahan yang dibeli dari Stephen Mailangkai jelas dalam keterangan kesaksian dan kekokohan bukti T3 sampai T7 serta bukti rekaman video komunikasi antara terdakwa dengan istri dan Stephen Mailangkai dan istrinya di rumah saksi Stephen Mailangkai adalah persetujuan dari pemilik lahan, bukan dari niat jahat daripada terdakwa. 7. Bahwa keterangan saksi Ivona Felicia D. Sastranegara tidak konsisten kebenarannya, amanah setiap keterangan selalu berbenturan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Seperti sebagai berikut. Korban tidak mengenal saksi Stephen Mailangkai. Keterangan saksi Mailangkai, saksi mengenal korban dikarenakan pernah bertemu di rumah saksi Stephen Mailangkai saat merayakan ulang tahun Stephen Mailangkai sebelum adanya jual beli. Korban menerangkan bahwa harga tanah milik Stephen Mailangkai adalah sebesar 3 miliar rupiah. Namun keterangan saksi Stephen bahwa saat Ibu Ivona Felicia D. Sastranegara berkunjung ke rumah Stephen dan telah disampaikan oleh saksi Stephen Mailangkai bahwa harga tanah miliknya dijual 3 miliar 500 rupiah, bukan seharga 3 miliar rupiah.
korban menyatakan bahwa kebun miliknya yang telah dibeli Stephen Mailangkai dan Priscilla Daeng belum pernah dinikmati panennya. Nyatanya, melalui keterangan yang disampaikan oleh saksi Nofri Masindek dan Reynold Lumanau dan saksi yang ditugaskan oleh korban Ivone Felicia Desa Sastranegara untuk mengawasi serta memetik hasil kebun cengkeh dan hasil panen langsung disetorkan kepada korban Ivone Felicia Desa Sastranegara melalui orang kepercayaannya. 8. Bahwa kedua objek lahan milik Stephen Mailangkai dan Ibu Priscilla Daeng hanya bersuratkan surat-surat keterangan desa, belum bersertifikat, sehingga luas dan batas masih perlu diadakan pengukuran kembali, dan hal tersebut diketahui oleh saksi korban Ivone Felicia Desa Sastranegara. 9. Bahwa objek lahan milik Stephen Mailangkai dan Ibu Priscilla Daeng telah sah berpindah kepada korban Ivone Felicia Desa Sastranegara dan saat ini sudah dikuasai dan dinikmati oleh korban Ivone Felicia Desa Sastranegara. Bahkan surat-surat terkait hak atas tanah tersebut telah berubah nama menjadi nama korban Ivone Felicia Desa Sastranegara. Terbukti dalam persidangan atas keterangan yang disampaikan oleh Stephen Mailangkai bahwa peralihan atas tanah miliknya sudah resmi beralih melalui kantor notaris Alan Renaldi Sumanti SH MKM. 10. Bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum tidak mampu menghadirkan notaris Alan Renaldi Sumanti SH MKM untuk menjadi saksi, walaupun dalam persidangan ketua majelis hakim dan hakim anggota yang mengadili sudah 2 kali meminta untuk dihadirkan, mengingat fakta yang tidak terungkap adalah sebenarnya berapa harga yang diperjualbelikan atas tanah ini oleh terdakwa dan korban. Apakah sama seperti yang disampaikan oleh korban sebagaimana termuat dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, atau justru benar yang disampaikan oleh keterangan terdakwa dan atau kedua-duanya salah? 11. Bahwa yang jadi pokok terjadinya tuduhan atas perbuatan dilakukan terdakwa oleh pelapor garing korban melalui jaksa penuntut umum adalah jelas permasalahan tentang harga tanah yang dianggap telah dipalsukan atau dikaburkan sehingga terdakwa secara diam-diam dan melawan hukum telah mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Namun faktanya justru jaksa penuntut umum tidak mampu menghadiri dan membuktikan dalil tuduhannya melalui menghadirkan notaris Alan Renaldi Sumanti SH MKM untuk memberikan keterangan terkait hal tersebut, dan atau setidak-tidaknya jaksa penuntut umum dapat menghadirkan bukti akta jual beli atas objek tanah Stephen Mailangkai dan Priscilla Daeng yang menjadi objek jual beli tersebut. 12. Bahwa pembelian yang telah disepakati antara korban Ivone Felicia Desa Sastranegara yang dipercayakan kepada terdakwa dengan Stephen Mailangkai masih belum selesai pembayaran pelunasan alias belum lunas, tetapi korban yang nyata sudah menerima hak atas tanah dan telah berubah menjadi nama Ivone Felicia Desa Sastranegara sebagai miliknya, justru mendalilkan mengalami kerugian besar. Aneh dan sulit dipahami jika seorang sudah menerima hak atas tanah dan telah nyata dalam persidangan terungkap merubah menjadi nama Ivone Felicia Desa Sastranegara sebagai pemilik bahkan menikmati hasil dari tanah tersebut. Kami selaku kuasa hukum terdakwa bertanya-tanya, apakah benar korban Ivone Felicia Desa Sastranegara telah mengalami kerugian besar sebagaimana didakwaan dalam dan dituntut oleh jaksa penuntut umum dalam suratnya. Bukannya seharusnya saksi Stephen Mailangkai dan Priscilla Daeng yang justru saat ini seharusnya menjadi korban atas kerugian tersebut sudah kehilangan hak atas tanahnya, baik penguasaan tanah maupun pencatatan hak kepemilikan dalam surat-surat tanah, bahkan sudah tidak lagi menikmati hasil dari tanah tersebut. Kesimpulan, Majelis Hakim yang mulia jaksa penuntut umum yang kami hormati, seseorang bisa dikatakan terbukti melakukan penipuan bila cara yang Anda gunakan adalah dengan menggunakan serangkaian kata kebohongan, tipu muslihat, nama atau martabat palsu, sehingga orang lain tergerak menyerahkan barang atau uang. Hal ini diperkuat dalam jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1601 /1990 tanggal 26 Juli 1990 yang menyatakan unsur pokok delik penipuan X pasal 378 KUH pidana adalah terletak pada cara upaya yang telah digunakan oleh si pelaku untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang. Artinya, bila seorang bisa membantah atau membuktikan bahwa dia tidak pernah menggunakan cara serangkaian kata bohong, tipu muslihat atau nama martabat palsu untuk
menggerakkan orang lain sehingga menyerahkan barang, maka dia tidak bisa dikenakan penipuan, melainkan itu masalah perdata yang tidak bisa dipidanakan. Lebih lanjut, dalam jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1061 K/1990 26 Juli 1990 juga menyatakan dengan tidak terbuktinya unsur penting dalam delik penipuan tersebut dalam kurung tergerak garing terbujuk tutup kurung dalam perkara ini menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan transaksi perdataan yang tidak ada unsur pidananya. Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa terdakwa dapat membantah dalam kurung membuktikan bahwa terdakwa tidak ada menggunakan cara serangkaian kata kebohongan, tipu muslihat, nama atau martabat palsu untuk menggerakkan orang lain sehingga menyerahkan barang, melainkan hubungan hukum terdakwa dengan saksi korban Ivona Felicia Intan D. Sastra Negara adalah mitra kerja. Berdasarkan hal tersebut dapat dibuktikan sehingga terdakwa tidak bisa dikenakan penipuan melainkan perbuatan keperdataan. Dalam pembelaan, dalam kurung pledoi, berdasarkan rangkaian persidangan yang telah kita lalui dengan penuh hikmat dan terbuka, maka dengan ini kami menyimpulkan bahwa perkara ini seharusnya ditangani sebagai sengketa perdata, bukan pada wilayah pidana, karena hubungan antara terdakwa dengan pelapor garing korban adalah suatu bentuk kemitraan, bukan tindak pidana penipuan sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Bahwa dakwaan 378 KUHP tentang penipuan tidak terbukti secara material, jual beli ini bersifat perdata karena didasari oleh etikat baik dan sudah memiliki kesepakatan antara terdakwa dengan korban. Tidak ada niat jahat apalagi melakukan penipuan, mengingat semua perbuatan terdakwa adalah sudah memiliki persetujuan atau kesepakatan dari pihak pemilik tanah dan pembeli tanah dalam kurung korban. Bahwa jaksa penuntut umum tidak mampu membuktikan secara administratif apakah benar yang mengalami kerugian itu adalah korban Ivona Felicia D. Sastra Negara, atau sebaliknya justru pemilik tanah semula yang justru saat ini mengalami kerugian. Hal tersebut kami sampaikan karena jaksa penuntut umum dari awal persidangan sampai dengan pledoi ini dibacakan tidak bisa menghadirkan notaris Alan Renaldi Sumanti SHMKN sebagai saksi yang menerangkan sebagai pihak pejabat yang ditunjuk dalam jual beli atau setidak-tidaknya menghadirkan bukti akta jual beli atas kedua tanah milik Stermalian Kaya dan Prisciliane. Penutup, Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, kami tim penasihat hukum terdakwa memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan bahwa terdakwa Stephen Tumilanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ke-1, yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur di ancam pidana pasal 378 KUH pidana. 2. Menyatakan perbuatan terdakwa adalah bukan perbuatan tindak pidana melainkan perbuatan perdata. 3. Membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pembinaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. 4. Membebaskan atau mengeluarkan terdakwa dari tahanan saat ini. 5. Mengembalikan dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat terdakwa. 6. Membebankan biaya perkara ini kepada negara. Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian nota pembelaan pledoi kami sampaikan atas perhatiannya kami. Tim penasihat hukum terdakwa mengucapkan terima kasih. Kuasa hukum terdakwa Aristo Fernando Silalahi bersama Stefanus Sampe Mulian SH. Penasihat hukum, kalau terdakwa sendiri ada pembelaannya atau semua sudah diserahkan kepada penasihat hukum? Ada sendiri ya, secara lisan. Silakan. Ya. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut hukum yang kami hormati, penasihat hukum yang kami banggakan. Adapun yang saya mau sampaikan di sini bahwa saya dengan Ivon itu berbisnis dari tahun 2022 dan dari setiap tahun itu ada 12 kali transaksi. Yang 10 kali transaksi itu jalan dengan lancar dan lunas. Nah, yang jadi permasalahan di sini ada 2 transaksi. Dan di sana
ada permasalahan sehingga kami boleh hadir di sini. Tapi setahu saya di dalam setiap transaksi saya dengan Stephen Mailantek ada pembicaraan di sana. Dan ketika ada pembicaraan, saya mengambil hak saya yang sesuai dengan pembicaraan saya. Kedua, begitu juga dengan Priscilla ini. Ketika ditawarkan tanah dari Priscilla ini, saya sampaikan kepada Ibu Yvonne, dan Ibu Yvonne mengiyakan, menyetujui untuk harga yang sudah ditentukan. Baru saya kembali ke pemilik tanah ke Priscilla ini, baru saya menawarkan karena di sana Terdakwa pembelaannya, kalau itu sudah keterangan kamu, itu habis sama dengan jasa kamu diperiksa sebagai terdakwa. Maaf ya, silakan. saya punya dia sampai saat ini saya tidak bersalah di dalam berbisnis karena saya murni berbisnis dengan ibu, dan setiap kali transaksi ibu menyetujuinya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ibunya pembelaan kamu, kamu merasa tidak bersalah karena semua yang dituduhkan kepada terdakwa oleh korban bukan perbuatan pidana kamu, tapi tadi adalah bukan perbuatan apa bisnis ya, itu menurut terdakwa. Jadi terdakwa dalam hal ini merasa tidak bersalah, gitu ya. Dasar hukum ya, tadi pendek intinya itu sebenarnya tadi yang panjang-panjang kakinya yang gitu ya. Untuk umum gitu. Sudah, silakan. Nah, ini sudah tanggal 2. Jadi kita sudah tahu pada persidangan yang telah kami tetapkan. Baik, siap. Ya, benar sekali. Kami sebagai kuasa hukumnya Pak Stephen alias terdakwa, hari ini tepatnya hari Senin ya, kita membacakan pembelaan atas klien kami terdakwa. Yang pokok intinya kami sih berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa ini salah kamar yang dituntutkan atau didakwaan oleh jaksa. Kami melihat di sini lebih kental di kasus perdatanya, berhubung hubungan hukum antara korban dengan terdakwa adalah rekan atau mitra kerja dalam pengadaan setiap pembelian lahan yang biasanya khusus di wilayah Sulawesi Utara. Korban selalu memakai tenaga terdakwa untuk memverifikasi data lahan yang mau dibeli, memverifikasi keabsahan tanahnya, bahkan terkadang sampai memakai nama terdakwa untuk melakukan transaksional terhadap jual beli tersebut. Alasan kita meminta terdakwa dalam pembelaan kita untuk bebas dan mengarahkan ini perkara ke perdata karena ada beberapa poin. Poin pertama, terdakwa dengan korban itu sudah cukup lama. Jadi praktek transaksional yang dipakai oleh korban, tenaga dalam arti ini mitranya dalam mencari tanah, itu selalu terdakwa. Dan ini tanah yang ke-12, lahan yang ke-12 sejak tahun 2022. Justru yang anehnya, 2 perkara tanah atas nama pemilik semula Stephen dengan Priscilla yang jadi masalah. Padahal faktanya juga poin kedua, tanahnya sudah dinikmati bahkan sudah beralih namanya menjadi korban. Jujur kami bingung dan bertanya-tanya dalam persidangan ini, kenapa korban dengan gampangnya menyatakan telah mengalami kerugian sebesar sekian miliar. Padahal nyata-nyata dalam keterangan saksi Stephen pemilik tanah dengan Priscilla, ibu atau korban ini masih punya hutang yang akan berstatus sebagai pelunasan. Nah, itu sebabnya kami paparkan secara perinci lewat pledoi kami yang intinya memohon kepada ketua majelis dalam perkara ini untuk membebaskan terdakwa Stephen dan mengembalikan nama baiknya, melepaskan Pak Stephen juga dari tahanan yang saat ini sedang dijalani dan menghukum jaksa untuk membayar biaya perkara dibebankan oleh negara. Itu saja. Terima kasih. Jadi begini ya,
dari awal mulai persidangan sampai pada hari ini dalam pembelaan PH, di mana sangat jelas bahwa kasusnya Pak Stephen Tumilanto dibawa sampai ke ranah pengadilan itu sangat aneh, ya, karena perbuatan daripada tindak, ya, pidana penipuan tidak terbukti di dalam persidangan, yang dimana dari semua jual beli tanah, baik melalui Priscilia penjual, Pak Stephen penjual, itu ada hubungan kerjasama antara perantara Pak Stephen Tumilanto dengan juga Pak Stephen Mailangkai dan Ibu Priscilia. Itu ada kerjasama yang baik, ya, yang dimana sebelum itu dijual itu sudah ada pembicaraan. Boleh saya kasih contoh kepada Pak Stephen Mailangkai, di mana tanahnya dijual, ya, 3,5 M, yang dimana dalam persetujuan bersama kerjasama yang baik di antara keduanya, bahwa Pak Stephen selaku penjual, Mailangkai jual 3 miliar. Tetapi Pak Stephen Tumilanto mengatakan, boleh Kak, ya, bahasanya boleh Kak, ini di sidang, ya, boleh Kak, saya jual 3,5 miliar. Dan kepada kakak ini, Stephen Mailangkai mengiyakan, boleh. Dan kemudian terjadilah pembayaran, ya, pembayaran pertama 1 miliar, ya, dari hasil persetujuan itu bersama dibayarlah pertama 1 miliar. Jadi dibayarkan kepada penjual tanah Pak Stephen Mailangkai 500, dan 500 digunakan oleh Pak Stephen Tumilanto, yang dimana pada waktu itu persetujuan bersama ditanyakan kembali kepada Pak Stephen Mailangkai, Kak, boleh tidak saya ambil uangnya di depan, ya, 500, yang 500 saya mau transfer. Ada kesepakatan, dan kemudian ditransfer lagi yang kedua 1 miliar rupiah, ya, melalui juga rekening Pak Stephen, langsung diserahkan kepada Pak Stephen Mailangkai selaku penjual tanah. Dan kemudian terjadi lagi pembayaran yang ketiga 1,5 miliar, dan itu langsung Ibu Ratu transfer kepada Pak Stephen Mailangkai selaku penjual tanah. Masih ada persetujuan 500 juta apabila tanah sudah selesai, 500 juta dilunasi. Itu tidak dilunasi oleh Ibu, ya. Jadi di sini kami pertanyakan, siapa yang menipu, ya? Sedangkan ini korban penjual belum dilunasi oleh Ibu Ratu. Berarti kan 500 ini belum selesai, dan anehnya kenapa surat balik tanah sudah ke Ibu Ratu. Nah, begitu juga oleh Ibu Priscilia, sangat jelas juga mereka ada hubungan kerjasama yang baik sehingga terjadilah transaksi di mana ada keuntungan, ya. Jadi dari keuntungan ini dari penjual tidak ada masalah. Kok dari penjual tidak ada masalah? Harusnya yang jadi korban penjual, bukan pembeli. Ini aneh, malah pembeli yang melakukan pelaporan ke pihak kepolisian dan sampai saat ini masuk ke ranah pengadilan. Ini aneh. Jadi dari semua saksi-saksi yang dihadirkan, baik oleh saksi, ya, saksi yang harusnya memberatkan terdakwa, akhirnya saksi meringankan terdakwa. Padahal ini terbalik, ya, terbalik dengan apa yang disampaikan oleh saksi, ya. Sekali lagi, oleh saksi yang harusnya memberatkan. Satu contoh, Ibu Priscilia harusnya memberatkan Pak Stephen, Ibu Stephen, Pak Stephen Mailangkai harusnya memberatkan terdakwa. Ini tidak terjadi, malah dasar mereka memberikan kesaksian malah meringankan terdakwa. Jadi menjelaskan betul-betul terjadi seperti itu yang terjadi. Jadi mereka uraikan di persidangan. Jadi satu kali saya sampaikan juga bahwa yang berhubungan ini harusnya, ya, onslah, tapi dipaksakan, ya, tapi dipaksakan masuk ke ranah pengadilan. Entah karena apa, kami tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Terima kasih. Noldi, izin Pak, nama lengkap dengan sebagai apa di sini? Kalau saya Noldi Johan Awi, Koordinator Advokasi Rakyat untuk Nusantara Indonesia Timur, dan juga sebagai Ketua LSM Minut Connection Kabupaten Minahasa Utara, dan juga sebagai Ketua Asosiasi Pedagang Minahasa Utara.